Hari itu, aku kesiangan lagi. Aku lihat jam, udah menunjukkan pukul 7. Aku lihat Irfan masih tidur di sampingku. Paling mereka udah mandi. Itulah pikirku saat itu. Jadi, aku milih untuk melanjutkan tidur. Karena emang masih ngantuk. Agak susah bagiku untuk tidak terpancing nafsu di tempat seperti ini, di mana pria dan wanita berkumpul dalam satu rumah dan melakukan aktivitas bersama-sama. Belum lagi melihat mereka berpakaian minim saat di siang hari kecuali Eni, seperti tank top dan hot pants. Jika beda rumah dan satu lokasi KKN, masih bisa wajar jika hal seperti itu tidak terjadi. Ya, begitulah ya KKN-KKN yang kayak gitu tuh. Siang hari, aku terbangun karena cahaya dari jendela yang terbuka. Aku melihat jam udah hampir jam 11 siang. Aku keluar kamar dan manggil-manggil Irfan. Tapi tak ada orang di rumah. Tapi yang penting sarapan udah ada tersedia untukku. Setelah selesai sarapan, aku pergi ke teras untuk merokok. Saat itu aku berpikir untuk cepat-cepat membuat proker individuku. Karena yang lain udah mulai jalan. Selama ini pikiranku malah fokus ke hantu dan ada apa di sini. Kalau kayak gini terus, bisa nggak lulus KKN-ku. Beberapa batang rokok habis. Aku pergi ke kamar mengambil kertas HVS bergaris untuk membuat rencana proker. Setengah jam berlalu, aku merasa nggak ada yang cocok dengan proker yang tertulis di buku panduan KKN. Akhirnya, aku milih tiduran santai di teras sambil ngemut ballpoint. Tak lama Irfan datang bareng Eni. "Woi, ngapain lu, Vin?" tanya Irfan. "Mikirin proker, Van," jawab aku. "Lu sendiri dari mana?" tanyaku balik ke Irfan. "Abis cuma nama Eni," kata Irfan yang ke gue. Udah pasti 100% gue gak bakal percaya kalau Eni mau dicium sama Irfan. "Enggak kak, bohong dia kak, bohong," kata Eni sambil nyubit pinggang Irfan. "Tenang aja dek, dari awal aku udah tahu," kataku masih sambil tiduran. Irfan hanya tersenyum melihat Eni agak sedikit panik karena digoda Irfan. "Ya udah kak, saya lanjutin dulu kegiatan di desa," kata Eni pamit ke aku. "Ya dek," kataku. Dan tinggallah berdua aku sama Irfan. Dia ikut tiduran di sampingku. "Vin," kata Irfan manggil aku. Kataku. "Lu tahu nggak Eni tadi malam nangis kenapa?" tanya Irfan. "Ya paling kangen rumah, Vin. Lu lihat di sini bosenin banget," kataku masih tiduran. "Enggak, Vin. Tadi dia nemuin aku waktu keliling nyari cewek di desa," kata Irfan. Aku bangun nih dari posisi aku tidur karena tertarik omongan Irfan. "Gimana? Ada yang cantik?" tanyaku sambil senyum ke Irfan. "Woi kerupuk, gue lagi cerita tentang Eni," kata Irfan sambil nendang aku. Gue balik tiduran karena Irfan gak mau jawab pertanyaan aku. "Kenapa emangnya dia?" kataku agak bete. "Dia bilang tadi malam lihat setan. Katanya tinggi banget," kata Irfan. Irfan sebenarnya berusaha menjelaskan kalau Eni diganggu makhluk halus. Tapi saat itu aku bukannya takut, malah bete dan bosen. Karena serem-seremnya cerita hantu gak akan mengerikan kalau diceritakan siang hari. Beda kalau malam hari. "Van, biar gue tenang dulu, jangan bahas setan mulu ya. 3 hari gue kepikiran terus," kataku tanpa menatap Irfan. "Kalau gitu, tadi ada cewek mantap banget, Vin. Lumayan orangnya," kata Irfan menggodaku. Dengan digoda Irfan, aku pun tersenyum. "Tuh kan, otak bengkel lu," kata Irfan nendang aku sambil ketawa. "Udah diam lu," kataku balas nendang Irfan. "Van, ayo ke desa lihat proker mereka. Siapa tahu ada yang bisa ditiru," lanjutku ke Irfan. "Ayo dah sekalian cuci mata lagi," kata Irfan. Aku pergi ke desa bareng Irfan. Seperti biasa, teknik pura-pura gak lihat masih aku terapkan. Dengan alasan yang sama, males nebar senyum. Padahal senyum pala loh. Di jalan kita mau komentari body dan dada cewek. Aduh, anak muda banget nih. Mungkin karena udah kebiasaan ya. Saat gue nongkrong sama teman-teman gue, kalau ada cewek yang pertama dilihat adalah body. Untuk face masih bisa nyusul. Kenakalan anak remaja nih. Tak lama kita jalan. Ada seorang manggil aku. Dia belum terlalu tua. Kalau main tebak umur mungkin dia sekitar 30-an. Dan untuk berbahasa Indonesia beliau cukup lancar. "Adek, sini sebentar," kata bapak tersebut. Saat itu, aku sama Irfan pura-pura gak denger dan melanjutkan ngobrol. "Adek, sini sebentar,"
Bapak tersebut memanggil kita sambil menepuk tangannya. Dan dengan agak terpaksa, kita menghampiri bapak tersebut dengan tersenyum. "Oh iya pak," kata Irfan sambil bersalaman dan tersenyum. "Ada yang bisa dibantu pak?" tanyaku sambil tersenyum. "Tidak dek, saya cuma mau kasih tahu, itu yang pakai jilbab teman kalian kan?" kata bapak itu. "Bener pak, kita satu kelompok KKN. Temannya diawasi ya, ada yang ngikutin," kata bapak tersebut. "Maksudnya apa ya pak?" tanya Irfan dengan sedikit ekspresi was-was. Mungkin melihat ekspresi kita berubah, bapak tersebut tidak melanjutkan ceritanya. Sudah tidak apa-apa. Tapi nanti kalau ada apa-apa, kalian cari saya di rumah itu," kata bapak tersebut sambil nunjuk rumahnya. "Oh iya pak, terima kasih, kami permisi ya pak," kata Irfan sambil bersalaman ke bapak itu. Kita pun meninggalkan bapak tersebut. Hatiku agak gak enak nih. Tiba-tiba aku menghubungkan dengan cerita Irfan tentang Eni yang aku anggap membosankan. "Van, apa Eni diikutin setan?" tanyaku ke Irfan. "Maybe," kata Irfan singkat karena sibuk memandang para penduduk di situ. "Kenapa lu kayak biasa aja tai?" kataku sambil mukul lengan Irfan. Kampret, lu sendiri tadi gue ceritain malah biasa aja," kata Irfan sambil ngelus-ngelus lengannya. "Terus gimana nih Van?" tanyaku. "Ya gak gimana-gimana, emang mau ngapain?" kata Irfan. Tak lama berjalan, kita sampai di tempat mereka lagi melakukan proker pemberantasan buta huruf. Aku samperin Siska yang lagi gak ngajarin. "Gimana dek?" tanyaku. "Wah berat kak, anak sini rata-rata gak bisa bahasa Indonesia," kata Siska. "Terus?" kataku. "Kita manggil yang bisa bahasa daerah sini buat bantu," kata Siska. "Sama sekali gak ada yang bisa bahasa Indonesia?" tanyaku. "Ada kak, paling agak gede, itu pun gak lancar," jawab Siska. Aku istirahat di tempat itu sebentar, sekalian melepas lelah. Karena jalan juga agak jauh, peminatnya lumayan banyak. Meski belajar di ruang terbuka, antusias mereka tinggi banget. Selain bahasa, mereka diajari berhitung. Karena udah lumayan bosen, aku balik ke rumah bareng Irfan. Sampai di rumah, Irfan bikin air panas untuk buat kopi instan. Emang agak susah buat nyalakan kompor, tapi tetap berhasil meskipun hampir membakar rumah. Tak lama jadilah kopi instan. Aku duduk sambil ngerokok menikmati udara siang hari. Eni dan Siska datang kembali ke rumah untuk memasak makan siang. Saat mereka menyapa kita dan melewati kita, aku sempetin melihat belakang Eni. "Lu lihat ada sesuatu belakang Eni gak Van?" tanyaku. "Gak ada tuh Vin," kata Irfan sambil memandang belakang Eni. "Tapi katanya Eni diikuti," tanyaku ke Irfan. "Tuyul kali Vin, kan kecil jadi gak kelihatan," kata Irfan sambil senyum ke aku. "Kata lu Eni lihat setan tinggi," tanyaku. "Ya mungkin tuyulnya lagi ninggiin badan," jawab Irfan masih senyum. "Alah, selalu dah," kataku agak bete. Vin, ke hutan yuk, petualang," ajak Irfan sambil senyum ke aku. "Laut sono," kataku dengan Adrian menolak. Dalam keadaan aku dan Irfan ngobrol, Eni manggil aku dan Irfan untuk makan siang. Makanan saat itu lumayan enak karena makan daging kering ditumis. Setelah selesai makan dan ngerokok, aku dan Irfan milih tidur siang karena bosan. Sore pun datang, aku dibangunin oleh Irfan untuk mandi. Dengan agak sedikit malas, aku bersiap untuk pergi mandi. Di depan rumah, Siska menghampiri kita. "Kenapa dek?" tanyaku. "Mau ikut mandi dek, yuk," kata Irfan menggoda Irfan. "Iya enggak kali kak," kata Siska. "Gini kak, tadi ada yang bilang ke saya untuk ngawasi Eni," kata Eni. "Iya, tadi ada yang bilang gitu ke aku," kata Irfan. Dek, kenapa kok malah ngomong ke kita ya?" tanyaku dengan sedikit emosi, karena malas ngomongin hantu, apalagi waktu udah sore. "Tadi Selfie juga dikasih tahu gitu kak, dia nyuruh saya untuk kasih tahu kalian berdua," kata Siska. "Emang kalau cerita kita bisa ngapain dek?" tanyaku masih tetap agak emosi. Udah, kata Irfan berusaha nyairin suasana. "Lebih baik mandi sama gue yuk dek," kata Irfan menggoda Siska. "Nggak kak, sama Kak Alvin baru mau." "Hihi," kata Siska yang lagi berusaha menggoda gue karena ngelihat gue sedikit emosi. "Wah kalau gitu aku harus ngerayu untuk ngajak mandi dong," kata Irfan menggoda Siska. "Semangat kak," kata Siska tersenyum karena digoda Irfan sambil meninggalkan kita. "Jangan ngintip kita mandi ya dek," teriak Irfan agar Siska dengar karena udah agak jauh. "Tenang aja kak, kita bukan kayak kalian," teriak Siska sambil terdengar suara tawanya.
Mendengar Siska berkata dan tertawa seperti itu, hilang senyuman Irfan dari mulutnya. Seakan-akan rencana kita udah diketahui. Apa mereka udah tahu ya, Vin? Kata Irfan sambil lihat Siska jalan ke rumah. Enggak lah, kita kan cowok. Biasanya kalau yang sering intip kan cowok, kataku. Jadi dia asal ngomong aja, lanjut aku. Hati gue jadi tergerak untuk semangat waktu Siska bilang gitu, kata Irfan. Semangat apaan? Kata gue. Semangat intip, kata Irfan. Oke semangat, kataku sambil menepuk-nepuk punggung Irfan. Kita pun melanjutkan pergi ke kamar mandi bambu. Masih dengan perasaan was-was kita mandi. Setelah mandi, aku mencoba ngobrol dengan Selvi dan Giska masalah proker. Aku dikasih beberapa saran pilihan proker yang udah tersedia di buku panduan. Tapi saat itu aku gak minat atas saran-saran mereka, karena lebih condong ke penyuluhan. Bicara di depan umum bukan tipe aku. Mau manggil narasumber, tapi dari mana narasumbernya? Dan tak terasa kita ngobrol sampai malam, di mana mereka menjelaskan proker tentang penyuluhan dengan rinci. Bahkan sampai disandingkan dengan jurusan kuliah aku. Kalau proker penyuluhan sangat cocok dengan jurusan yang gue ambil. Aku pura-pura aja mengiyakan sambil memandang wajah Selvi buat hiburan. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Irfan ngajak tidur setelah selesai ngobrol dengan Siska, Eni, dan Vina. Saat ngobrol, mereka kelihatan seneng, bercanda, bahkan sampai ejek-ejekan. Di kamar aku dan Irfan ngobrol tentang teman-teman di kotaku, mengingat cerita-cerita lucu bareng mereka. Kita pun sepakat tidur setelah agak bosen. Jam 1-an kita dibangunin lagi oleh Vina. Seperti biasa, Irfan yang dibangunin dan Irfan yang membangunkan aku. Kak, Eni nangis lagi, kata Vina. Kenapa lagi dia, Dek? Kata Irfan dengan suara orang mengantuk. Kamu nyuruh kita kesana buat ngapain? Nenangin? Apa kalian gak bisa? Kata gue agak sewat karena 2 kali gue dibangunin hanya untuk masalah kayak anak kecil. Semua pada ngumpul di kamar Eni, Kak, kata Vina ke Irfan dan mengacuhkan omongan gue. Ya bentar Dek, nanti aku kesana, kata Irfan sambil bersiap-siap bangun. Dengan agak emosi, aku pun berbaring untuk melanjutkan tidurku. Ngapain lu? Tanya Irfan. Tidurlah, apalagi, kataku sewot ke Irfan. Terus gue kesana sendirian, kata Irfan. Kan tadi dibilang kalau semua ada di kamar Eni, jawab aku. Teman macam apa lu? Ayo bangun, temenin gue, kata Irfan sambil nendang kaki gue pelan. Irfan menendang-nendang kakiku pelan, dan dengan berat hati aku bangun untuk nemenin Irfan ke kamar Eni. Di sana semua udah berkumpul buat nenangin Eni. Irfan langsung duduk di samping Eni. Kenapa lagi, Dek? Tanya Irfan. Eni tetap diam dan melanjutkan terisak. Kamu tuh gitu, Dek, ditanyain diam aja. Kakak balik ke kamar aja ya, kata Irfan sedikit mengancam. Melihat Irfan bangun dari duduknya, tangan Eni langsung meraih baju Irfan. Dengan erat, Eni memegang baju Irfan. Adanya adegan tersebut, Irfan langsung paham. Irfan menyuruh anak yang lain untuk pergi dulu. Dek, biar Eni sama gue dan Arvin dulu, kata Irfan. Kalian tidur satu kamar dulu ya. Desak-desakan sebentar gak apa-apa kan? Lanjut Irfan. Iya Kak, gak apa-apa. Tapi nanti kalau udah, bangunin saya gak apa-apa, kata Vina yang sekamar dengan Eni. Iya Dek, kata Irfan. Mereka pun pergi ke kamar Selvi. Di kamar itu tinggal aku, Irfan, dan Eni. Kita pun terdiam agak lama. Eni masih dalam posisi tidur. Tangan Eni tetap memegang baju Irfan. Karena merasa udah tenang, Eni pun bercerita ke kita tentang jin yang dia lihat di kamar. Setelah itu, Irfan bercerita kalau ada orang yang berkata kalau kita harus ngawasin Eni karena dia sedang diikuti. Dan akhirnya gantian Irfan yang bertanya, emang kamu ngelakuin apa, Dek, sampai diikuti gitu? Tanya Irfan. Aku gak tahu, Kak, kata Eni terlihat ingin menangis lagi. Kalau kayak gini terus, aku gak kuat, Kak, kata Eni mulai menitikkan air matanya. Apa mau mengundurkan diri dari KKN? Tanya Irfan. Terus saya harus bilang apa sama orang tua? Kata Eni. Irfan pun terdiam, gak bisa bicara apa-apa. Mau nasehatin juga dia termasuk cowok yang terus-terusan mengecewakan orang tua. Dan akhirnya aku angkat bicara. Ingat Dek, kamu kemarin ke hutan, kataku. Eni mulai menatap aku, dan tangan masih memegang baju Irfan.
Emang kenapa kak kalau ke hutan? Tanya Eni. Apa mungkin di sana mengganggu tempat-tempat angker? Apa ngambil sesuatu di sana? Jawabku. Enggak kak, kata Eni. Aku pergi ke dekat Eni dan duduk di sampingnya. Kemarin di hutan ngapain aja? Tanyaku. Lihat kandang sapi, terus ada rumah yang kayak kebakar, kata Eni. Terus di sana ngapain? Tanya aku lagi. Cuma benerin sesajen yang hampir jatuh di rumah yang kayak kebakar. Selain itu cuma keliling, kata Eni. Besok kita ke kepala desa buat konsultasi masalah ini, potong Irfan. Aku pun tersenyum ke Eni dan terdiam. Eni gak menanyakan pertanyaan lagi. Jadi aku juga milih diam. Aku masih bisa maklum kalau Eni polos kayak gitu. Ya udah deh, sekarang tidur. Kakak di sini jaga sebentar. Kalau aman nanti kakak panggil Vina, kata Irfan berusaha nenangin Eni. Eni hanya mengangguk dan berusaha tidur dengan tetap memegang baju Irfan. Tak lama Eni tertidur, mungkin karena kelelahan. Mampus kan, kata gue berbisik. Irfan memberi kode untuk diam dengan cara menaruh jari di bibirnya. Aku pun terdiam sambil bermain membuat bayangan dari hasil cahaya lampu Petromax. Irfan pun ikut-ikutan membuat bayangan. Karena mulai bosan, gue milih diam dan menopang kepala gue. Saat itu, posisi gue dan Irfan duduk bersila. Eni tidur di antara kita berdua. Jarak aku jauh dari Eni. Posisi Irfan udah pasti deket dengan Eni karena baju Irfan dipegang Eni. Tiba-tiba, tas milik Vina terlempar sendiri, seperti ada yang menendang. Tapi, aku dan Irfan gak bergeming. Kita cuma saling pandang satu sama lain tanpa berkata apa-apa. Eni masih lelap dalam tidurnya karena merasa telah dijaga oleh kita berdua. Kita berdua tetap duduk menyilangkan kaki kita tanpa bersandar ke tembok agar tidak ngantuk. Tiba-tiba, sosok berbadan tinggi muncul dari arah kanan Irfan, lebih tepatnya dekat pintu masuk kamar. Tingginya melebihi plafon rumah yang terbuat dari bambu, hingga kaki dan mulutnya yang terlihat. Kakinya seperti mengambang, tidak menyentuh lantai. Lampu Petromax tidak menghasilkan bayangan dari sosok tersebut. Yang ada hanya bayangan kita bertiga. Tak ada aku berpikir untuk menutup mata karena shock yang aku alami. Karena jarak sosok tersebut kira-kira hanya 2 meter dari posisiku. Pikiranku hanya terpikir keadaan sekitar. Kaki terasa lemas. Aku alihkan pandangan aku ke Irfan. Dia tetap diam, tak bergeming, tanpa menatap sosok tersebut. Tangannya megang HP Eni yang dari awal udah tergeletak di situ. Tak lama, sosok tersebut membungkukkan badan sedikit agar wajahnya terlihat. Badanku yang terasa lemas dengan sendirinya tersender ke tembok. Aku lihat tangan Irfan tiba-tiba meremas HP saat sosok tersebut terlihat wajahnya. Melihat wajah sosok tersebut, di mana mata kanannya lebih besar dari mata kirinya, cukup membuatku tambah shock. Aku udah ngerasa pasrah. Irfan menatapku. Melihat aku tidak menutup mata karena shock, Irfan melototkan matanya, memberi isyarat untuk memandang matanya dan tidak memandang sosok tersebut. Aku lakuin hal tersebut. Meski begitu, sudut pandang mataku tetap terlihat sosok badannya. Tak lama, Irfan pun mengalihkan pandangannya ke sosok tersebut. Pergi, kita di sini gak ada maksud mengganggu, kata Irfan sambil menatap sosok tersebut dengan nada agak tinggi. Mendengar ucapan Irfan, sosok tersebut tak langsung pergi. Tapi selang beberapa detik, menghilangnya pun tak langsung menghilang, tapi lebih secara menghilang perlahan. Itulah pertama kalinya aku melihat setan atau hantu di desa tersebut. Aku menjatuhkan badanku ke lantai karena udah terasa lemas dan terbangun di pagi hari dan tetap di kamar Eni, udah dengan selimut di atas badanku. Lanjut besok lagi ya teman-teman. Insya Allah semoga bisa memberi pelajaran ya buat teman-teman yang menyimak video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ambil baik dan buang negatifnya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.